Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas poin-poin penting dalam sistem transportasi. Yang pertama adalah perilaku. Jadi poin pertama perilaku ini terkait dengan perilaku apa yang akan terbentuk berdasarkan ekspektasi dari pelayanan transportasinya. Sebagai contoh, untuk saat sekarang banyak orang yang tidak menggunakan transportasi umum karena pelayanannya buruk. Tapi bisa jadi orang akan berubah perilakunya, akan berpindah menggunakan transportasi umum jika pelayanan lebih baik. Kemudian, poin yang kedua adalah transportasi merupakan bagian dari sistem yang lebih luas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, antara hubungan tata guna lahan dengan transportasi, maka dalam setiap kegiatan di sebuah perkotaan, baik itu ekonomi, sosial, atau politik, itu butuh transportasi sebagai penunjang aktivitasnya. Dengan kata lain, transportasi merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu sistem perkotaan. Yang ketiga, adanya kompetisi. Jadi, keberadaan kompetitor atau ketiadaan kompetitor itu akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan transportasi. Sebagai contoh, kenapa sebuah taksi itu lebih diminati? Karena dia memberikan servis lebih baik ketimbang angkutan kota. Contohnya lebih pribadi, lebih private ya, tidak perlu berdesak-desakan. Seandainya angkutan kota itu tidak punya kompetitor seperti taksi atau moda angkutan lainnya, mungkin pelayanannya lebih buruk karena mau nggak mau orang pasti akan pakai. Kemudian yang keempat adalah cycle atau the vehicle cycle, siklus dari kendaraannya. Maksudnya adalah menganalisa aliran dari kendaraan dalam jaringan transportasi. Kemudian kita mengukur siklusnya. Jadi contohnya di pagi hari, jam-jam peak hour, jumlah kendaraan lebih banyak ketimbang jam-jam non peak hour. Siklusnya seperti apa? Tadi pagi, siang, sore biasanya itu adalah peak hournya. Nah, itu adalah elemen dasar dalam analisis transportasi, sistem transportasi. Poin yang kelima adalah queuing and storage, atau dalam kata lain bagaimana kita menempatkan kendaraan atau orang yang akan menggunakan transportasi. Contoh, sebelum naik bis, orang antri dulu. Atau kereta api sebelum digunakan oleh penumpang itu akan disimpan dulu. Nah, jadi hal-hal inilah yang merupakan elemen fundamental dalam sistem transportasi. Yang keenam adalah perpindahan. Jadi perpindahan moda itu sangat penting dalam sistem transportasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin berangkat dari kantor pulang ke rumah, berarti transportasi yang kita gunakan pertama turun ke lantai dasar pakai lift, transportasi pertama. Yang kedua, naik angkot ganti 3 kali. Kemudian jalan kaki. Ada 3 jenis moda yang kita gunakan. Kemudian perpindahan antar moda itu adalah kunci dari kualitas servis dan biaya yang kita keluarkan untuk berpindah. Semakin banyak perpindahan moda, berarti bisa jadi cost yang dikeluarkan lebih tinggi, servis kualitasnya lebih rendah karena lebih ribet. Yang ketujuh adalah kebijakan operasional. Jadi setiap kebijakan operasional diambil dalam sistem transportasi, itu akan pengaruh level of service-nya. Contohnya dengan menaikkan biaya atau menurunkan biaya, itu pasti ada yang dikorbankan. Contohnya ketika biaya angkutan diturunkan, bisa jadi mungkin pelayanannya ada yang dihilangkan, seperti mungkin kalau pesawat itu meal di atas pesawat atau makanan di atas pesawat itu dihilangkan untuk menurunkan biaya tiketnya. Yang kedelapan adalah kapasitas. Jadi kapasitas ini adalah sebuah sistem yang kompleks dalam transportasi, karena kapasitas di sini tidak hanya bicara soal jumlah penumpang, tapi juga kapasitas teknologinya, kapasitas
policy kebijakannya. Contohnya, ketika kita ingin meningkatkan kapasitas, bisa jadi kita menambah jumlah moda, atau kita bisa merubah teknologinya sehingga perputarannya jadi lebih cepat. Kendaraan moda tetap tapi lebih besar, atau jumlah moda tetap tapi lebih cepat. Nah, itu perubahan kapasitas juga, tidak selalu tentang bertambahan, bisa lewat teknologi. Kemudian supply, jadi supply dari transportasi itu harus memenuhi demand-nya. Tapi oversupply itu akan mengurangi level of service-nya, atau di bawah under demand, di bawah permintaan. Jadi supply yang diberikan itu di bawah permintaan, itu juga akan mengurangi level of service. Kemudian nomor 10 adalah ketersediaan informasi. Jadi dalam sistem transportasi, semakin banyak informasi yang diberikan kepada penumpang, maka sistem itu akan berjalan lebih efektif dan efisien. Contohnya trayeknya kemana aja, kemudian biaya yang dibayarkan harus berapa, dia akan berhenti di halte-halte mana, saya harus naik lewat mana, apa saja moda tersedia. Nah, itu informasi yang kalau disampaikan ke penumpang, maka sistem itu akan jalan dengan baik. Kemudian yang 11 adalah bentuk infrastrukturnya. Jadi pembangunan jalan sebagai infrastruktur transportasi itu akan membentuk struktur geoekonomiknya. Ketika jalan itu dibuat seperti pertemuan materi sebelumnya sentrifugal, maka perkembangan geoekonomiknya akan cenderung melebar. Tapi kalau jalan itu dibuat memusat, maka dia akan semakin menyempit kegiatan geoekonomiknya, struktur geoekonomiknya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di materi sebelumnya. Kemudian poin yang ke-12 adalah hubungan antara biaya, harga, dan level of service. Jadi level of service itu akan dipengaruhi oleh harga. Ibarat ada harga, ada barang. Tapi harga itu ditentukan oleh biaya operasional. Jadi contohnya dalam sistem bis, service yang diberikan itu akan lebih baik atau lebih buruk tergantung dari, misalnya ketika sistem bis ini menerapkan harga tiket yang sama untuk semua penumpang yang memiliki pengalaman yang berbeda terkait level of service, maka itu tidak adil. Orang yang naik bis dengan AC dibayar 10.000, orang naik bis tanpa AC juga 10.000, itu kan nggak adil. Nanti sama-sama harga 10.000 tapi beda pelayanan, nanti level of service 10.000 tanpa AC itu pasti akan rendah. Kemudian kita breakdown satu persatu. Yang ke-13 adalah cost of service, jadi biaya dari pelayanan itu. Jadi cost itu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan sistem transportasi atau pelayanan transportasi. Biasanya tidak melulu soal bahan bakar, tapi juga maintenance. Nah, kadang menghitung biaya maintenance cost ini juga agak kompleks. Contohnya ketika sebuah rel dilewati oleh kereta penumpang dan kereta barang, nanti mana kereta yang harus membayar biaya maintenance lebih besar, gimana ngitungnya? Nah, itu yang jadi contoh. Kemudian yang ke-14 adalah hubungan antara biaya dengan level of service. Jadi kita ingin memberikan pelayanan yang besar kepada penumpang, tentunya itu akan menjadi peningkatan di cost yang harus dikeluarkan. Dan yang ke-15 adalah demand consolidation, atau konsolidasi dari demand, permintaan.
Seperti kita tahu, permintaan akan transportasi itu banyak, tapi supply-nya itu terbatas. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi semua demand itu tanpa harus menambah moda contohnya, karena moda itu mahal tambahnya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan sistem operasi seperti salah satu maskapai Indonesia. Pilotnya tidak menginap di kota tujuan, tapi habis mengantarkan penumpang ke kota B, di kota B dia ambil penumpang lagi kembali ke kota A. Jadi biaya pulang perginya itu bisa membawa 2 kali penumpang. Otomatis lebih banyak penumpang yang bisa terangkat atau terakomodasi kebutuhannya. Dan itu lebih murah ketimbang membeli pesawat baru. Nah, yang poin ke-16, investasi dalam sistem transportasi itu adalah lumpy investment. Jadi lumpy investment ini secara simple adalah investasi yang sangat besar dan tidak selalu bisa dianggarkan setiap jangka waktu secara berkala. Contohnya, apakah setiap tahun kita menambah jumlah jalan tol di Indonesia, misalnya membangun infrastruktur jalan tol di Indonesia? Sepertinya tidak bisa, karena pembangunannya itu lama, biayanya besar. Makanya itu disebut lumpy investment atau investasi yang tidak stabil. Istilahnya tidak stabil, tidak selalu ada setiap tahun. Sekalinya ada itu biaya besar sekali. Kemudian hubungan antara capacity, cost, dan level of service. Jadi kita ingin meningkatkan mengurangi cost, tentu harus meningkatkan kapasitas. Semakin banyak penumpang diangkat, maka cost akan semakin tertutupi. Tapi hati-hati, ketika kapasitas itu semakin ditambah, maka level of service-nya itu akan menurun. Nah, yang perlu dicari adalah bagaimana 3 hal ini bisa berjalan dengan baik. Cost bisa terpenuhi, kapasitas cukup, level of service-nya juga memuaskan. Poin 18 adalah peaking atau titik tertinggi. Jadi dalam sistem transportasi akan ada waktu-waktu di mana demand itu akan meningkat dibandingkan waktu-waktu lainnya. Contohnya ketika Lebaran ini, mudik, semua orang ingin menggunakan moda transportasi. Berarti pelakunya harus menyediakan supply terhadap demand itu. Makanya tidak heran ketika menjelang Lebaran harga tiket itu akan naik, karena itu untuk mengkonsolidasi tingginya jumlah permintaan. Kenapa? Satu, mungkin kerjanya 2 kali lipat lebih banyak. Kemudian harga tiket yang dinaikkan ini juga merupakan strategi untuk membuat orang berpikir ulang untuk bepergian, sehingga demand itu dipaksa untuk turun. Poin ke-19 adalah volume. Jadi volume itu adalah hubungan antara demand dengan level of service. Jadi kita nggak bisa mengukur level of service dengan variabel tunggal, tapi banyak hal, contohnya travel time, waktu akses, waktu tunggu, harga tiket, kenyamanan. Nah, semakin tinggi level of service-nya berpadu dengan demand yang diinginkan, yang diminta, maka itu akan meng-create volumenya. Jadi semakin tinggi service, orang akan semakin banyak minta, berarti volumenya juga akan meningkat. Poin ke-20 adalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, level of service itu adalah sesuatu yang multidimensional. Jadi kita nggak bisa mengukur level of service hanya dari travel time saja, tapi juga dari banyak hal, seperti tadi travel time, waktu tunggu, harga tiket, dan lain sebagainya. Poin ke-21 adalah sistem transportasi itu punya time scale yang berbeda.
Jadi kita bisa bagi menjadi 3, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya lebih terkait kebijakan. Kemudian jangka menengah itu terkait dengan penyelenggaraan moda. Untuk jangka panjang itu pembangunan infrastruktur. Kemudian yang poin ke-12 adalah equilibrium untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan antara supply dan demand itu adalah analisis dasar, metode analisis dasar untuk sistem transportasi. Kemudian poin ke-23 adalah harga. Jadi harga ini ditentukan oleh cost tadi, kemudian tergantung juga oleh faktor eksternal seperti behavior dari lingkungan. Jadi misalnya orang sekitar itu tidak terlalu banyak menggunakan transportasi umum, maka bisa jadi harga tiketnya lebih tinggi dibandingkan daerah yang orangnya banyak pakai transportasi umum, karena untuk menutup cost-nya tadi. Poin ke-24 adalah imbalance in flow. Jadi ada ketidakseimbangan dalam arus lalu lintas transportasi, sistem transportasi. Itu adalah karakter penting dari sistem transportasi, karena ada perbedaan aktivitas tata guna lahan, perbedaan faktor geografis. Jadi ada sebagian area itu padat arus, sebagian area itu lebih lengang. Kemudian poin ke-25 adalah network behavior and capacity. Maksudnya adalah ada beberapa jalan, lanjutan dari yang tadi, ada beberapa jalan yang memang cenderung lebih padat, ada beberapa jalan yang cenderung jarang dilalui. Nah, hal itu akan mempengaruhi oleh kapasitas dari jalan tersebut. Jalan yang sering dilalui atau padat itu kapasitasnya hampir penuh, sedangkan jalan yang lengang itu kapasitasnya masih banyak tersedia untuk dilewati. Nah, elemen-elemen itu yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan analisis sistem transportasi, mungkin dengan pengalihan arus dari jalan yang cenderung padat ke cenderung lengang. Kemudian poin yang ke-26 adalah stochasticity. Stochasticity ini secara gampang adalah ketidakpastian. Jadi dalam sistem transportasi itu level ketidakpastiannya itu sangat tinggi, karena sistem transportasi sendiri merupakan sistem yang sangat kompleks. Ada pengaruh tata guna lahannya, ada pengaruh behavior orang-orangnya, ada pengaruh cuaca, dan lain sebagainya. Ada perubahan di salah satu elemen ini, maka akan merubah sistem itu secara menyeluruh. Contohnya cuaca, tiba-tiba hujan deras, berarti orang jarang bepergian dengan transportasi umum, moda cenderung lebih lengang. Atau orang di akhir bulan gajinya uangnya menipis, memilih untuk nebeng daripada naik angkutan umum, jadinya sepi. Kemudian poin ke-27 adalah hubungan antara transportasi, ekonomi development, dan tata guna lahan. Jadi tata guna lahan itu adalah tempat aktivitas. Di mana ada aktivitas, di situ ada perkembangan ekonomi. Dan untuk mendukung itu semua, maka butuh transportasi. Nah, 3 hubungan ini tuh hubungan yang sangat fundamental. Kemudian poin ke-28 adalah mengukur kinerja. Jadi mengukur kinerja itu akan membentuk bagaimana operasional dari sebuah sistem transportasi dilakukan. Hal ini juga mempengaruhi investasi yang ditanamkan di dalamnya. Kalau kinerjanya bagus, maka mungkin lebih banyak orang yang tertarik untuk berinvest di bidang transportasi. Kalau dia buruk, mungkin akan ditinggalkan. Poin ke-29 itu bagaimana kita menyeimbangkan antara
keputusan pusat dengan desentralisasi di lapangan. Contohnya gini, sistem transportasi itu satu, terpusat, tapi secara fakta di lapangan itu setiap terminal punya hak untuk mengelola terminalnya sendiri. Nah, bagaimana setiap terminal itu bisa mengakomodasi konsep yang sudah diterapkan dari pusat? Ya, mirip pengelolaan negara, di mana negara punya tujuan, setiap daerah itu dengan otonomi daerahnya mengembangkan daerahnya untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem keputusan yang integral antara moda, infrastruktur, dan sistem kontrolnya. Jadi kita tidak bisa dalam sistem transportasi itu hanya bicara modanya aja, hanya bicara infrastrukturnya aja, atau hanya bicara sistem kontrolnya. Tapi keputusan yang diambil itu harus mencakup seluruhnya. Kontrolnya seperti apa, otomatis infrastrukturnya seperti apa, moda yang digunakan seperti apa. Tidak bisa hanya salah satu saja. Oke, itu tadi materi yang saya sampaikan terkait poin penting dalam sistem transportasi. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.